Check. 1, 2, 3. Odading mengoleh. Hmm, rasanya seperti menjadi Iron Man. Belilah Odading mengoleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Adi Sutrisno, NIM 17140089. Kali ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang tokoh-tokoh sejarah dari kerajaan Hindu. Nah, ada banyak sekali tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu ini dalam masa sejarahnya. Nah, ada siapa saja? Pengen tahu? Simak video berikut kali ini. Number 1. Yang pertama adalah Aswawarman. Aswawarman adalah raja kedua dalam kerajaan Kutai. Nah, raja yang pertama adalah Kudungga. Dalam masa Kudungga ini, Raja Kudungga memegang kepercayaan kepada roh halus atau animisme. Kemudian ketika Aswawarman diangkat menjadi sebagai raja, nah pada saat itu juga agama Buddha masuk ke dalam kerajaan Kutai. Nah, pada akhirnya di lingkungan dari kerajaan Kutai tersebut tidak hanya yang di dalam kerajaan Kutai saja yang memeluk agama Hindu, tetapi di luar lingkungan dari kerajaan Kutai tersebut juga banyak masyarakat yang mempercayai terhadap agama Hindu. Number 2. Kemudian yang kedua yaitu Mulawarman. Nah, Mulawarman ini adalah penerus dari Aswawarman. Beliau juga menjadi raja di kerajaan Kutai. Nah, bahkan di masa Raja Mulawarman telah ada pendeta Hindu yang berasal dari pribumi atau berasal dari Indonesia. Ini memungkinkan bahwa upacara keagamaan kerajaan tidak lagi dipimpin oleh dari orang India atau brahmana dari India. Kemudian Raja Mulawarman memiliki hubungan yang baik dengan para kaum brahmana. Dalam sebuah prasasti dikisahkan ia telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada brahmana. Dengan dukungan yang penuh pesat dari kerajaan tersebut atau dari pihak istana, maka perkembangan agama Hindu di kerajaan Kutai ini berkembang begitu pesat. Number 3. Kemudian yang ketiga yaitu Purnawarman. Nah, Purnawarman sendiri ini adalah raja dari kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua nomor 2 setelah kerajaan Kutai. Nah, Raja Purnawarman ini merupakan pemeluk agama Hindu dan penyembah Dewa Wisnu. Ia termasuk berhasil dalam mengelola kerajaan. Nah, terdapat di prasasti, yaitu di prasasti Jaruteun, bahwa Raja Purnawarman ini telah atau terdapat telapak kaki dari seorang Dewa Wisnu, dan juga bahwa dipercaya Raja Purnawarman ini adalah pengikut dari Dewa Wisnu. Number 4. Nah, yang keempat adalah Airlangga. Airlangga termasuk salah satu raja atau kerajaan yang besar dalam sejarah Indonesia. Ia sering digambarkan sebagai penjelmaan seorang Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Airlangga merupakan raja Kauripan yang pada saat itu memerintah antara tahun 1019 hingga 1049. Jadi Airlangga ini dapat atau sebagai raja dalam kisaran waktu 30
tahun. Nah, kemudian pada saat Air Langga ini sudah tua, ia mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan memilih untuk bertapa di gunung. Nah, kemudian sepeninggal dari Air Langga, kerajaan terbagi menjadi dua, yaitu Panjalu atau Kediri dan yang kedua Jenggala. Number 5. Kemudian yang kelima yaitu Jayabaya. Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu. Nah, Raja Jayabaya ini adalah raja yang berhasil membawa kerajaan Kediri menjadi ke zaman keemasan. Ia juga dikenal dengan ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Keberhasilan Jayabaya dapat dilihat dari karya sastra di zaman pemerintahannya. Sebut saja kitab Bharatayuddha. Nah, kitab Bharatayuddha ini yang ditulis oleh Empu Seda dan diselesaikan oleh Empu Panuluh ini bercerita tentang kisah atau kebesaran dari Raja Jayabaya. Number 6. Kemudian yang keenam adalah Kenarok. Kenarok adalah pendiri dari kerajaan Singosari. Beliau juga cikal bakal dari raja-raja Majapahit. Nah, Kenarok dinobatkan sebagai Raja Kediri pada tahun 1222 dengan gelar Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Nama kerajaannya adalah Singosari. Kenarok tidak lama memerintah kerajaan Singosari. Pada tahun 1227 beliau dibunuh oleh Suruhan Anuspati, anak tirinya. Number 7. Kemudian yang ketujuh yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya ini masih keturunan dari Kenarok. Mengapa bisa? Karena Raja Kenarok sendiri ini telah melakukan perkawinan dengan Kenedes. Nah, Raden Wijaya ini merupakan raja pertama di kerajaan Majapahit, sehingga ia memiliki gelar yang bernama Kertarajasa Jayawardhana. Number 8. Kemudian yang ke-8 yaitu Jayanegara. Nah, Jayanegara sendiri ini adalah putra dari Raden Wijaya. Putra Raden Wijaya ini naik tahta dalam usia muda. Pada masa ini banyak atau seringkali terjadi pemberontakan. Nah, salah satunya oleh Nagdi dan Kunti. Raja mengungsi ke Bedander dan dikawal oleh panglimanya yaitu Gajah Mada. Nah, berkat kecerdikan dari Gajah Mada ini, Gajah Mada berhasil mengalahkan pemberontak dan berhasil menumpasnya. Namun pada tahun 1328 Gajah meninggal karena dibunuh. Siapa pembunuhnya? Nah, pembunuh dari Jayanegara ini adalah Tabib Insatan yang bernama Tanca. Number 9. Kemudian yang ke-9 adalah Tribhuwana Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Tunggadewi sendiri ini adalah putri dari Raden Wijaya dari Gaya Triang. Kemudian Tribhuwana Tunggadewi ini dinobatkan sebagai raja. Nah, pada masa ini juga seringkali terjadi pemberontakan. Namun, pemberontakan pada masa ini juga berhasil dikalahkan atau diselesaikan oleh Gajah Mada. Akhirnya, pada saat itu juga Gajah Mada dinobatkan sebagai pati. Number 10. Kemudian yang ke-10 yaitu Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 Tribhuwana Tunggadewi ini mundur dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk.
penguasa negara. Pada masa inilah Majapahit menjadi masa kejayaannya. Wilayahnya meliputi negara Indonesia dan diperluas sampai negara tetangga di Asia Tenggara atau Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada adalah patih dari Mangkubumi atau Mahapatih Kerajaan Majapahit. Ia terkenal dengan Sumpah Palapanya yang isinya ingin mempersatukan Nusantara di awal kekuasaan Majapahit. Nah, Gajah Mada diangkat sebagai raja dikarenakan ia telah berhasil menumpas atau membereskan segala semua pemberontakan yang terjadi di kerajaan Majapahit itu. Kemudian ia diangkat menjadi patih, dan kemudian ketika raja-raja sudah mulai mundur atau sudah turun dari kastanya, kemudian Gajah Mada ini dipercaya bisa untuk menjadi raja selanjutnya yang bisa juga memperbaiki kondisi kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, itu tadi 11